Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sukses untuk para pemirsa Ruang Siar Menoreh. Untuk episode kali ini, narasumber kita telah hadir di studio Pak Kepala Dinas Naker Trans Ponorogo, Bapak Dr. Andes Nur Wahyudi MM. Selamat datang Pak. Ya, selamat pagi, selamat Bapak Senijo, Panom. Kemudian didampingi Kepala Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja Bu Ati. Selamat pagi. Kemudian hadir juga mediator hubungan industrial Pak Hadri. Terima kasih hadirnya di Ruang Siar Menoreh. Nah, Pak Kepala Dinas, hari ini di awal kita akan mohon kepada Pak Kepala Dinas untuk menyampaikan profil perangkat daerah dulu Pak, tentang nama, alamat, urusan yang diampu. Monggo Pak, dipersilakan. Terima kasih Pak Panom atas kesempatan yang diberikan kami. Yang pertama terkait dengan profil OPD. Ini berdasarkan Perbup yang terbaru baru 28 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian terkait dengan alamat kami ini di Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih. Ya, tuh. Kemudian terkait dengan urusan yang diampu itu ada dua. Yang pertama urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, yang kedua urusan pemerintahan tentang transmigrasi. Ini terima kasih Pak Nur informasi profil perangkat daerah. Yang sekarang kita bicara tenaga kerjaan dulu ya Pak ya. Tenaga kerja ini kan mungkin kalau search Google itu pasti banyak yang dicari. Jadi kalau saya cari search Dinas Tenaga Kerja Kulon Progo, yang muncul adalah lowongan kerja terbaru, jadi yang di atas. Nah, ini menunjukkan bahwa Dinas Tenaga ini banyak yang mengakses Pak. Nah, barangkali bisa disampaikan nanti Pak Nur atau Bu Ati terkait dengan orang kan banyak yang bilang sekarang itu cari kerja susah gitu ya, banyak pengangguran kan begitu, walaupun membedakan antara penganggur dan pemalas itu juga tidak mudah. Ya, mungkin bisa disampaikan secara konkret data. Kalau dinas kan pakai data ya Pak, silakan data yang terkait dengan lowongan, dengan tenaga kerja, penempatan dan sebagainya bisa disampaikan kepada kita Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Lowongan kerja kalau kita lihat memang sering kalau orang pencari kerja itu cari kerja susah banget ya. Padahal kalau berdasarkan data di kami itu data yang ada, saya membawa yang mulai 2019 sampai 2023 itu sampai bulan Maret. Ini antara data lowongan, kemudian pencari kerja, kemudian penempatan, itu ternyata antara lowongan, pencaker dan penempatan itu lowongan itu tidak pernah bisa terpenuhi. Malah lebih besar daripada pencari. Ya, ini katakanlah ini ya tahun 2022. Ini lowongan kerjanya ada 9.261. Kemudian pencakernya, kalau pencaker yang didata di kami di dinas ini yang mencari AK1. Ini ada 4.233. Kemudian penempatannya itu 3.592. Jadi kalau saya lihat kan sudah tadi lowongannya 9.000, angkanya 9, kemudian pencakernya 4.000, kemudian penempatnya hanya 3.500. Ya, ini hitungannya cuman
30% sekitar itu. Ya, jadi secara data lowongan lebih besar dari pencari kerja. Ya. Tapi di masyarakat atau secara subjektif bisa mengatakan mencari kerja itu sulit. Sulit. Berarti ada kesenjangan ya antara kebutuhan industri dengan spek kompetensi ya, tenaga itu yang kerja. yang menjadi Oke. permasalahan memang lowongan kerja yang tersedia itu kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, minat Ya. pekerja untuk masuk di lowongan tersebut. Sebenarnya dia memenuhi tapi nggak minat bisa terjadi. Oke. Oke, tadi yang penempatannya itu juga terbagi dalam 3 penempatan. Yang pertama antar kerja lokal, itu yang lingkupnya DIY, yaitu penempatannya di tahun 2022 ada 3.221, ini paling banyak. Kemudian antar kerja antar daerah AKAD itu yang sudah kita lakukan kerjasama ini dengan lembaga penempatan tenaga kerja di Batam, kemudian ada yang di Butabek, itu 181. Nah ini yang ketiga akan itu antar kerja antar negara. Kalau sekarang istilahnya kan pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pekerja migran 18 Indonesia. tahun 2017. Kalau dulu kan tenaga kerja Indonesia. TKI. Ya, TKI. Sekarang pun sebenarnya masih menyebut itu. Ya, masih belum lepas dari Ya, persepsi kita ya. oke, kalau sekarang kan pekerja migran ini Ya, pekerja migran itu Indonesia 90 orang. 90 orang. Ya, ke luar negeri. Oke. Ya paling banyak peminatnya itu ke Malaysia, kemudian Jepang, kemudian Korea, Timur Tengah itu ya ada, Eropa tapi nggak banyak. Yang paling banyak Malaysia ya. Ya, itu yang lebih mencengangkan lagi ini data pekerja luar negeri yang tahun ini 2023 ini sampai bulan Maret itu sudah 85. Loh, padahal yang 22 90 itu 1 tahun ya. Ya karena Ya, 85. ini barangkali dampak di tahun 2020 dan 2021 kan tidak boleh ada pengiriman karena pandemi. Oh, ya kemungkinan itu ya tertunda sehingga 23 baru bisa berangkat. Ya, itu Oke. bukan. Sehingga Tadi Pak Nur kan menyebut kartu AK1 ya. Mungkin Bu Ati bisa terangkan prosedurnya, persyaratannya, bayarnya berapa? Ya, jadi kartu AK1 itu kalau sebutan dulu kartu kuning begitu. Kartu kuning, karena warnanya kuning ya. Sekarang warnanya putih. Oh, sekarang warnanya putih. AK1 itu kartu untuk pencari kerja. Nah, untuk bisa mendapatkan kartu pencari kerja ini, para pencari kerja bisa datang langsung ke dinas atau melalui aplikasi Siap Kerja, bisa diakses sehingga nanti bisa mendapatkan akun. Kemudian persyaratannya mudah saja, kalau lulus SMA ya ijazah SMA-nya nanti diupload bentuknya file begitu. Kemudian KTP, fotokopi KTP di file begitu diupload. Kemudian juga foto. Nah, kalau datang ke dinas nanti dibantu untuk membuat filenya dan diupload di aplikasi Siap Kerja itu. Nanti ada validasi dari teman-teman saya yang melayani di Bursa Kerja Online. Ini ada tim namanya fungsional penempatan kerja. Jadi teman-teman yang siap melayani di Bursa Kerja Online itu ruangan kecil begitu di Dinas Naker. Ini nanti akan siap melayani para pencari kerja kalau langsung hadir di dinas begitu. Aplikasinya namanya apa tadi? Siap Kerja. Aplikasi Siap Kerja. Jadi baik datang langsung ke dinas maupun mengakses online Bisa. sama-sama menggunakan aplikasi itu ya. Ya, betul. Oke, jadi untuk yang bisa terbiasa online bisa langsung aplikasi dikerjakan sendiri, bisa cetak langsung sendiri berarti. Kalau cetak langsung belum, harus validasi dulu dari dinas. Nah, ini yang kami juga berupaya terus berkoordinasi baik dengan Dinsnaker Provinsi DIY maupun dengan kementerian supaya
AK1 ini bisa dicetak sendiri oleh yang pencakur. bersangkutan ya, jadi dia nggak perlu datang ke dinas. Iya. Kalau selama ini dia Masih, input data, ya. upload berkas, ngambilnya di dinas. Iya, masih harus cetak di dinas memang. Oke. Ini yang kami upayakan koordinasi supaya bisa cetak sendiri seperti itu. Bayarnya berapa? Gratis, Oh, gratis. free, tidak ada pungutan sepeser pun. Oke. Bahkan kalau mencari AK1, ini izin kami tambahkan, tidak hanya mendapatkan kartu AK1 saja, tapi bisa berkonsultasi. Misalnya kalau dia lulusan SMK atau lulusan sarjana di bidang apa, misalnya kalau cari kerja di perusahaan apa ya, nanti bisa berkonsultasi dengan teman-teman di BKOL. Ada konsultannya berarti di sana. Ada konsultannya, namanya nanti adalah bimbingan penyuluhan jabatan. Gitu. Tapi konsultasinya masih offline, harus tatap muka. Iya. Yang online Bisa melalui WA bisa. Oh, bisa. Ya, cuma mungkin diskusinya lebih terbatas ya. Iya. Kalau tatap muka kan lebih lebih komprehensif gitu ya. Bahkan teman-teman pencari kerja yang penyandang disabilitas, kami juga siap melayani untuk bisa itu tadi bimbingan karir atau bimbingan jabatannya. Kalau saya penyandang disabilitas seperti ini, saya diarahkan kemana, gitu ya. masih bisa dilayani. Pelayanan prima untuk para pencari kerja. Karena kami di dinas ini sudah ada unit layanan disabilitas yang sudah dibentuk tahun 2021. Jadi para pemirsa bisa mengakses kartu AK1 ya melalui aplikasi Siap Kerja. Terima kasih. Kemudian terkait ini, dinas itu kan selain menempatkan, dia kan juga mengembangkan tenaga kerja. Nah, menunya apa Pak untuk mengembangkan tenaga kerja yang ada ini, yang dilakukan oleh dinas? Apakah dalam bentuk kursus atau apa? Itu monggo Pak. Untuk pengembangan tenaga kerja ini sebenarnya ada dua kegiatan terjun jalur. Yang pertama bagi pencaker yang memang dia tidak punya atau belum punya keahlian khusus, artinya mau kerja ya terus harus seperti apa mulainya, itu ada pelatihan bagi pencari kerja, pencaker, itu di Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja. Itu UPTD-nya kami, UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Oh ya. Di Jalan itu ya. Purworejo. Di Jalan Nasional. Ya, Jalan Nasional. Strategis. Ditambah ya. Ditambah. Itu unitnya dinas. Ya, yang UPTD-nya dinas. UPTD-nya yang bukannya dia mengembangkan tenaga kerja. Itu pelatihan, kalau istilah kami, dan itu juga dari kementerian sudah istilah baku, itu pelatihan berbasis kompetensi. Jadi nanti si peserta pelatihan itu akan dapat sertifikat selaku peserta pelatihan, juga nanti akan ada uji kompetensi. Uji kompetensi itu untuk menunjukkan bahwa si pencaker tersebut kompeten. Itu yang uji bukan dari teman-teman BLK, tapi dari Badan Pusat Sertifikasi Profesi, BNSW, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Atau kalau tidak ya mereka yang sudah punya sertifikat memang untuk uji kom. Berwenang untuk menguji. Ini untuk menjamin bahwa tenaga kerja lulusan BLK tadi siap kerja. Gitu. Ya, karena yang penting kan sekarang itu pasti ditanyakan kompetensimu apa, buktinya apa. Ya, dan itu juga berdasarkan kejuruan yang ada di Balai Latihan Kerja, karena ternyata juga kejuarannya itu cukup banyak. Untuk tahun 2023 ini memang nanti kita rencanakan ada beberapa angkatan yang akan dibuka. Kalau angkatan yang pertama sudah, kemudian nanti ada angkatan kedua. Ini ada pelatihan barista, kemudian juru gambar arsitektur, kemudian practical office, kemudian bahasa Inggris, kemudian juga front office, itu yang dari APBN.
Kemudian kalau yang dari APBD ini ada tata boga, kemudian pembuatan roti kue. Oke, itu nanti instrukturnya yang pertama ada dari instruktur fungsional dinas yang bertugas di BLK, kemudian dalam rangka untuk memperkenalkan pekerja, pencari kerja, tahu suasana di dunia kerja itu seperti apa. Ini kami juga kerjasama dengan praktisi, artinya mereka yang punya usaha kita minta untuk menjadi narasumber tamu di situ nanti berapa. Jadi sehingga di situ akan terasa betul ya minimal suasana di dunia industri itu yang nyata nanti seperti apa gitu ya. Seperti apa yang nyata. Kalau melihat menu-menunya tadi kan sebenarnya sudah diarahkan ya, misalnya ada barista membuat roti, ada juru gambar, itu sudah didesain bisa masuk di industri, bisa wira swasta mandiri sebenarnya ya kan. Nah dari ini Pak Kepala Dinas, dari apa namanya jurusan ya, kejuruan tadi mungkin yang paling banyak peminatnya ya. Kalau yang paling banyak itu memang untuk 2022 kemarin termasuk ini itu barista peminatnya tinggi. Kemudian pembuatan roti kue. Karena mungkin karena munculnya banyak pusat kuliner ya. Terus pelatihan tour guide itu juga banyak, tapi paketnya sedikit, peminatnya banyak. Itu kami juga akan mengalami keterbatasan penganggaran. Peminat lebih banyak dari menu yang disediakan ya. Karena satu angkatan itu hanya 16 orang. Beda dengan tadi yang lowongan lebih banyak daripada. Ya. Betul. Ya, oke. Berarti ada sesuatu yang perlu dikaji Pak di sini. Ya, oke. Mungkin terkait dengan 2023. Ada nggak dari wilayah sini utara ini yang mengakses ini, atau mungkin bisa diinformasikan keminatan masyarakat wilayah utara terhadap BLK, karena letaknya kan di ujung selatan sana ya. Apa karena jarak, apa karena memang bisa diceritakan Pak? Karena ternyata akses pencari kerja yang mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja itu, mohon maaf, yang Kulon Progo Utara itu jumlahnya sangat sedikit. Oh gitu ya. Di tahun, saya juga belum tahu persis jumlahnya itu sedikit karena jaraknya jauh atau memang kejuruannya yang tidak diminati, atau karena tidak tahu mungkin. Atau karena tidak tahu. Nah, kalau nggak tahu di sini nanti jadi tahu Pak. Mungkin kalau yang belum tahu, nah ini sebenarnya informasi-informasi pelatihan maupun lowongan itu kita buka di beberapa media sosial kita, di Facebook ada, di Instagramnya ada, Instagramnya itu Nakertrans KP. Nanti kalau diketik itu aja terus cari masuk di search itu nanti akan muncul. Jadi menu-menu pelatihan ada di situ ya Pak? Ya, termasuk lowongan Pak. Termasuk lowongan juga? Ya, lowongan itu ya masuk di situ. Kemudian di website kami di Disnaker itu juga pasti kita upload di websitenya dinas. Ya, atau juga yang barangkali jangkauannya terbatas itu ada WA group, namanya WA group Woro-Woro. Tapi kalau WA itu kan terbatas hanya 250 itu sudah ada 5 kalau nggak keliru, 5 grup Woro-Woro. Ya, itu pun sering ya Pak Kepala Dinas itu upload di grupnya asisten. Ya, di situ ada penemu, teruskan ke lurah juga sudah dilakukan. Ya, harapan kami sebenarnya secara berjenjang bisa seperti itu, karena ada yang grupnya isinya Pak Pendewo ya. Kalau di kami biasanya materi dari Pak Kepala Dinas kita upload lagi di IG-nya Kabupaten untuk apa yang menambah keterjangkauan informasi bagi masyarakat.
Terima kasih selama ini Pak Wijo ya barangkali yang bisa kita kerjakan seperti itu. Ya. Sehingga harapan kami peserta pelatihan itu akan semakin banyak, ya tentunya dengan cara mengakses tadi itu media sosial yang kita punya. Tapi itu harus warga kelompok ya Pak? Kalau yang APBD itu memang kita mewajibkan warga Kulon Progo. Tapi kalau yang APBN karena dananya APBN itu ya bahasanya diutamakan warga Kulon Progo. Karena ada memang yang dari luar Kulon Progo. Kalau APBN kan memang dari pusat dari Kulon Progo. Ya, kemudian satu hal tadi yang belum pencaker ya, yang kedua yang mereka sudah punya rintisan usaha. Rintisan usaha itu kita juga ada pelatihan, tapi jangkanya memang tidak lama, sekitar 5 sampai 6 hari Mbak Ati. Kalau yang BLK tadi kan ada yang 20 hari, ada yang 25 hari, bahkan kalau yang welding las itu sampai 40 hari. Tapi kalau yang buka itu 25 hari, kalau tour guide itu sekitar 25 harian. Kemudian digital marketing, kemudian desain grafis, itu kisarannya itu bahasa Inggris. Ada nggak Pak itu ya, jadi BLK kemudian melaksanakan pelatihan, kemudian alumninya dikoneksikan dengan industri gitu, ada nggak programnya di dinas? Ini ada nanti barangkali Bu Ati yang kita sebenarnya sudah membentuk forum komunikasi pelatihan industri, nanti biar dilengkapi. Kita sudah, karena isinya itu juga para owner atau HRD perusahaan-perusahaan, sehingga antara kebutuhan perusahaan dengan pelatihan yang kita laksanakan biar matching. Ya betul. Karena sekarang itu kan biasanya katanya tidak ada link and match. Ya. Ini berarti untuk mengatasi persoalan yang tadi lowongannya banyak, yang terserap lebih kecil. Itu salah satunya dengan dimatchingkan dengan kebutuhan. Tadi yang sudah punya rintisan usaha ini ada pelatihan yang di kami, pelatihan kewirausahaan, kemudian pelatihan tenaga kerja mandiri itu juga ada, tapi waktunya memang 5 sampai 6 hari. Kemudian itu juga untuk lebih memantapkan lagi juga diajak untuk studi komparasi ya, studi komparasi. Ini semua juga tidak berbayar. Tidak free. Moga ini yang moga ditambahkan punya gawe ini. Menambahkan yang disampaikan Bapak Kepala Dinas. Jadi untuk mungkin bukan pencari kerja ya, karena dia sudah punya rintisan usaha. Tapi ingin meningkatkan kompetensinya. Bahkan nanti harapannya kalau usahanya berkembang, dia merekrut tenaga kerja bagi dia sendiri. Nah, untuk yang masyarakat yang sudah punya rintisan usaha, kita sediakan pelatihan. Contohnya misalnya pelatihan boga. Ini nanti akan dilatih, mungkin waktunya singkat, tapi karena sudah punya rintisan usaha sehingga harapannya sudah langsung tune in gitu. Sifatnya hanya mengembangkan gitu ya. Nah ini tadi kalau Bapak Ngendiko di akhir pelatihan ini ada kunjungan industri. Ini untuk membandingkan atau untuk lebih konkret melihat usaha dari pengusaha yang sudah sukses, sehingga dia bisa belajar dari sejak mungkin cari perizinannya, memperluas pasarnya, mungkin meningkatkan kualitas produknya, atau mungkin varian produknya juga semakin bertambah. Nah, ini semua free, tidak ada biaya. Bahkan per hari ini kita berikan uang pengganti bensin begitu. Wah, malah dapat uang meskipun nilainya tidak besar ya, sesuai standar SHBC begitu ya, tapi ada pengganti bensin selama teman-teman ini mengikuti pelatihan. Gitu. Dan sekaligus menambahkan yang berkaitan dengan kompetensi tadi, ini sesuai dengan Perpres nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Nah, Perpres ini mungkin terbitnya tahun 2022, tapi sebenarnya kita sudah merintis pelaksanaan itu ya Bapak. Jadi contohnya adalah kita sudah merintis bekerja sama dengan PT Anggun. Jadi PT Anggun ini sebuah perusahaan konveksi
dia membutuhkan tenaga kerja yang punya kompetensi untuk menjahit, membuat pola, memotong dan sebagainya begitu. Nah, ini kita akan bekerja sama untuk menyediakan tenaga kerjanya. Jadi tenaga kerjanya nanti akan kita rekrut dari peserta pelatihan yang kita latih di BLK dengan instruktur kerjasama dari BLK sendiri dan juga instruktur dari PT Ambon. Nah, nanti harapannya lulusannya ini bisa langsung ditampung. Karena pihak HRD dari PT Ambon sudah menyampaikan mereka akan mengadakan ekspansi atau pengembangan usaha sehingga membutuhkan tenaga kerja sekian ratus begitu. Nah, ini maka kami sangat menyambut baik untuk bisa bekerja sama dalam dalam kemasan pendidikan vokasi ini tadi, pelatihan vokasi ini, sehingga perusahaan juga diuntungkan ya. Iya, kita karena yang pelatih sudah dinas. Betul, dari dunia usaha sudah merequest begitu, saya butuh tenaga kerja yang seperti ini. Ya. Kita dari Disnaker menyediakan tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan Oleh pasar. Itu mungkin baru salah satu contoh nih. Semoga nanti kita bisa merintis dengan perusahaan yang lain. Ya, nanti dinas bisa menjawab persoalan tenaga kerja maupun persoalan pasar. Ya, Oke, baik. Terkait dengan Pak Hadri nih Pak, yang terkait dengan pelindungan tenaga kerja kan, Pak? Ya, karena kerja itu butuh rasa aman, butuh kenyamanan perlindungan. Mungkin bisa disampaikan Pak terkait dengan program panjenengan, bagaimana upaya panjenengan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja kita di Kulon Progo Pak. Monggo Pak Hadri. Oke, terima kasih Pak Senijo. Jadi yang kita ingin menyampaikan mungkin spesifikasi yang berbeda dengan yang ada di bidang penempatan tenaga kerja. Jadi kalau bidang penempatan itu ya berusaha untuk menempatkan penganggur menjadi pekerja. Nah, kita yang di bidang hubungan industrial itu mengurusi pekerja yang sudah bekerja dan kebetulan bekerjanya di Kulon Progo. Nah, kalau bekerjanya di kabupaten lain atau wilayah lain, maka dia menjadi kewenangan dari wilayah dinas tenaga kerja yang ada di wilayah tersebut. Kalau Mbak Ati mungkin bisa menempatkan antar daerah, antar negara, tapi kalau kita hanya memang khusus mengurusi yang ada di Kulon Progo saja. Nah, dalam rangka untuk mengharmonisasi hubungan industrial dan juga perlindungan tenaga kerja itu, dari bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja menyelenggarakan mungkin beberapa kegiatan. Kita tidak banyak sekali kegiatan, tetapi kegiatan itu antara lain adalah yang pertama terutama adalah pembinaan. Pembinaan itu melalui sosialisasi, lalu kunjungan ke perusahaan untuk kemudian mengedukasi baik pengusaha maupun juga pekerja. Lalu di sisi yang lain kemudian kalau terjadi misalnya sudah dilakukan pembinaan tetapi kemudian memang ada kepentingan yang belum terjembatani, lalu terjadi perselisihan misalnya, maka kemudian kami di bidang hubungan industrial itu memberikan layanan mediasi antara pekerja dengan pengusaha yang memiliki perselisihan, sehingga kemudian diusahakan untuk ada penyelesaiannya tidak harus kemudian bisa saja tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, tetapi kemudian memang sudah disepakati antara pekerja dengan pengusaha. Kalau istilah Jawanya mungkin saling podo-podo nerimane. Pengusaha mungkin pengusaha mungkin karena level usahanya belum begitu maju, sehingga kemudian hanya bisa memberikan gaji yang mungkin sesuai kemampuan, tetapi sudah sama-sama diterima. Itu menjadi sebuah proses hubungan industrial yang kemudian memang perlu dilalui supaya kemudian ada harmonisasi tadi. Nah,
harmonisasi tadi untuk misalnya untuk perusahaan yang sudah memiliki karyawan 10 karyawan atau lebih, itu kemudian secara ketentuan peraturan undang-undangan diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan namanya. Peraturan perusahaan. Ya, peraturan perusahaan. Kalau kemudian sudah memiliki karyawan 50 lebih, itu kemudian harus sudah memiliki lembaga kerjasama bipartit. Nah, itu adalah dalam rangka untuk menjaga harmonisasi hubungan antara pekerja dengan pengusaha tadi. Lalu di sisi yang lain ada ketentuan-ketentuan normatif, misalnya perusahaan harus memenuhi ketentuan terkait kepesertaan BPJS, baik BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan. Nah, masyarakat kadang-kadang baru tahu ada BPJS itu BPJS kesehatan saja. Padahal ada satunya lagi, ada kembarannya itu BPJS ketenagakerjaan. Layanannya berbeda, tetapi memang kemudian menjadi kadang-kadang masyarakat bahkan kemudian mungkin ASN yang kemudian sudah banyak bergelut dengan dua lembaga ini pun kadang-kadang juga masih bingung antara layanan yang BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan. Itu norma wajib yang kemudian harus dipenuhi oleh pengusaha, apalagi pengusaha yang sudah pengusaha termasuk kategori menengah atau besar ya. Itu. Lalu ketentuan yang lain adalah mengenai upah minimum. Nah, upah minimum ini setiap tahun kita dari Bupati Kulon Progo biasanya mengajukan rekomendasi upah minimum untuk Kabupaten Kulon Progo untuk ditetapkan oleh gubernur. Nah, lalu ketika gubernur sudah menetapkan, maka kemudian kita wajib untuk mensosialisasikan lalu memantau sampai di mana pelaksanaan ketentuan upah minimum tersebut. Terutama ini adalah untuk perusahaan-perusahaan kategori menengah dan besar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Itu jadi perusahaan menengah dan perusahaan besar itu harus sesuai dengan ketentuan upah minimum, Pak. Nah, kalau perusahaan mikro dan perusahaan kecil itu kemudian boleh di bawah ketentuan upah minimum, tetapi kemudian harus berada di atas batas yang kemudian ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan juga. Ada batasnya, tidak boleh kemudian hanya 50.000 satu bulan, nah, itu kan malah menyengsarakan. Itu beberapa hal, termasuk kemudian kita juga melakukan pembinaan terhadap serikat pekerja dan serikat buruh. Nah, ini kebetulan tanggal 1 Mei besok ini kan ada Hari Buruh Internasional. Oh ya, tanggal 1 bentar lagi. May Day. Nah, itu kan kita peringati. Nah, untuk Kulon Progo kita peringati, kita akan adakan kegiatan senam, lalu ada sedikit hiburan, lalu ada sarasehan. Nah, itu kita akan selenggarakan di Pantai Melarangan. Pantai Melarangan yang berada masih di Pleret Panjatan, di Kecamatan Panjatan, Kelurahan Pleret. Itu diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2023. Nah, nanti kalau ada yang masyarakat yang berminat untuk menonton atau ikut senam, senam bareng-bareng, mungkin jadi bisa dipersilakan. 1 Mei, 1 Mei ya, 1 Mei peringatan May Day di Pantai Melarangan, tapi diadakan tanggal 10. Oh, diadakan tanggal 10. 1 Mei-nya kan tanggal merah. Oh iya. Jadi kegiatannya tanggal 10 Mei ya. Tanggal 10 nasional. Ya. Terkait BPJS ketenagakerjaan, Pak. Ya, ini kan mungkin untuk beberapa pekerja itu mungkin belum bisa
mendapatkan fasilitas atau apa namanya ya? Ya, kepesertaan Ya, ada yang jaminan hari tua, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, Ya. jaminan kematian. ya, Lalu ditambah lagi setelah ada ketentuan yang baru ini ada jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ada 5 program yang Nah. di BPJS Ketenagakerjaan. kepesertaan ini menjadi kewajibannya pengusaha atau pekerja, Pak? Kalau pekerja itu pekerja penerima upah, artinya dia bekerja di perusahaan, Ya. ada bosnya, ada yang memberikan upah, maka yang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan adalah pengusaha. Pengusaha mendaftarkan, kemudian pekerja ini dibayar iurannya, tetapi juga ada sebagian yang kemudian menjadi kewajiban dari pekerja, jadi gajinya sekian persen Ada sharing dipotong, ya. Ada sharing ya. hanya bagiannya lebih kecil dibandingkan dari kewajiban pengusaha untuk membayar iurannya. Nah, sementara ada lagi pekerja bukan penerima upah. Contohnya adalah penderes. Nah, ini yang kemarin saya dikejar-kejar data. Ya, di Kalidoang kan banyak penderes ya. Iya. Penderes itu kan pekerjaan yang berisiko Berisiko tinggi. Ya. Dia juga hidupnya dari situ, tetapi pekerjaannya dibutuhkan banyak orang kan begitu. Ini bisa disampaikan Pak program yang untuk penderes kelapa ini seperti apa? Terima kasih terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan salah satu tadi saya sampaikan di awal kan program perlindungan tenaga kerja. Ya. Ya, perlindungannya itu kan mengikut sertakan di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Itu kalau perusahaan itu wajib mengikut sertakan pekerjanya minimal di awal itu 2 program, JKK, jaminan tenaga kerja dan jaminan kematian. Kemudian jaminan BPJS Kesehatan itu wajib tahap awal, dan tahap berikutnya nanti ya harus diikuti 2 program yang lain, program JAT, kemudian jaminan pensiun. Itu kalau perusahaan nggak memberikan itu bentuk pelanggaran. Ya. Karena itu bagian dari perlindungan. Dan ini yang mengawasi Ada pengawas ketenagakerjaan fungsional yang di Disnaker IG. pegawainya dinas. Ya, provinsi. Provinsi. Ya, karena kewenangannya di provinsi. Kalau kita ya. sebatas monitoring, kalau Pembinaan. dikandani belum melaku ya kita serahkan ke Ada provinsi. petugas sendiri. Ya, pengawas ketenagakerjaan. Jadi kemudian kalau yang penderes itu masuk pekerja bukan penerima upah. Ya. Artinya mereka iur bukan dari pemberi kerja, tapi dari dia sendiri. Karena penderes itu bagian dari pekerja rentan, yang itu berdasarkan Inpres nomor 1 2021, kemudian Perbub 11 2022 ya Pak. Ya, itu kan harus ada perlindungan bagi mereka. Ya. Di tahun 2023 ini di Kulon Progo menganggarkan pekerja rentan khususnya untuk menderes itu ada 1.786. Itu memang baru wilayah Kapanewon Kokat sudah seluruhnya, ditambah 1 kelurahan di Kebonharjo. Kemudian di tahun 2023 ini rencana kami ini penderes se-Kabupaten Ponorogo, sehingga kita minta data di masing-masing Kapanewon, ini data penderes. Yang penderes itu ya kalau saya sering menyampaikan lemunggah deres ki jam 8 esok. Ya. Kemudian nanti jam 4 sore naik lagi ngambil sambil pasang lagi. Ya, sambil pasang lagi. Ya. Itu yang setiap hari seperti itu. Memang mata pencahariannya seperti itu. Dan Ya, itu ya. rentan terjadi kecelakaan kerja.
Kemudian kalau yang dari APBD itu yang tadi penderes dibayarkan iurannya kalau pekerja bukan penerima upah itu 16.800 per bulan. Itu dari penderes. Ya, tapi yang khusus penderes kan sudah di cover dengan APBD kabupaten. Jadi BPJS-nya para penderes ini di cover APBD. Ya, nanti yang APBD yang bayarkan, makanya masing-masing kapanewon kan kita minta data by name, by address, by nick. Oh Ya, ya. yang penting nicknya itu sama nama. Nah, ini bentuk pelindungan dinas terhadap pekerja. Ya, untuk Kerja bukan penerima bukan upah. penerima upah. Ya kalau apa ya bahasa ya bentuk negara hadir Ya. untuk melindungi warganya Betul. pekerja tetap. Oke. Tuh, nanti dengan 16.800 itu nanti akan dapat perlindungan berupa kalau kecelakaan kerja jatuh dari penderes itu pengobatan di rumah sakit sampai sembuh unlimited. Ya, dan kemudian kalau kecelakaan kerja ini bukan nakut-nakuti ya. Kalau kemudian meninggal itu juga nanti akan dapat santunan lagi. Kalau meninggal kaitannya dengan kecelakaan kerja itu santunannya 70 juta. Kalau meninggalnya bukan terkait dengan kecelakaan kerja itu 42 juta kalau nggak 42 juta. Ya. Karena kan diikutkan dua program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Tuh, kemudian kalau kecelakaan kerja sampai meninggal mungkin masih punya anak yang usia sekolah itu nanti akan juga dapat beasiswa sampai kuliah. Itu dari BPJS Ketenagakerjaan dengan dana 16.800 per bulan tadi. Sehingga kami nguyak-nguyak teman-teman kapanewon dan data ini ditulungkan, harapan kami nanti data sudah tersaji, kita usulkan karena menjadi bagian dari prioritas pemerintah kabupaten untuk melindungi pekerja rentan. Dan dari Kalimantan sudah kirim Pak. Ya, nanti sebelum Pak Kepala Dinas menyampaikan closing statement, barangkali ada yang perlu informasi yang ditambahkan dari Bu Kabid terkait dengan bidang tugas panjenengan. Monggo kalau mau ada. Sedikit menambahkan ini untuk masyarakat pencari kerja khususnya. Jadi kalau kemudian berminat untuk mencari kerja melalui dinas bisa hadir atau tindak ke dinas, nanti akan kami upayakan pelayanan yang sebaik-baiknya sehingga apa yang diminati bekerja di mana dan seperti apa ini bisa kita bahas, kita layani untuk konselingnya, konsultasi pemilihan jabatannya. Ya, sehingga kalau minatnya mungkin selama ini belum terpenuhi, pengen kerjanya di lingkup DIY tapi kok lowongannya jauh-jauh, nah nanti bisa konsultasi ke kami. Monggo silahkan datang ke dinas. Ini ada layanan prima ya untuk para pencari kerja. Ya Pak Adri, untuk para pekerja barangkali ada himbauan atau arahan monggo. Mungkin hampir sama juga. Jadi kami juga mengharapkan kepada masyarakat kalau misalnya ada yang misalnya mengalami permasalahan dengan misalnya pekerja mengalami permasalahan dengan juragannya misalnya, atau pengusaha yang mengalami permasalahan dengan pekerjanya terkait dengan hubungan industrial tadi, bisa mengakses ke Dinas Tenaga Kerja, bisa hadir sendiri ke dinas atau kemudian by telepon juga bisa, telepon ke Dinas Tenaga Kerja untuk kemudian konsultasi. Jadi kami memberikan layanan konsultasi untuk pemecahan masalah mengenai hubungan industrial supaya kemudian nanti hubungan industrial di Kulon Progo ini khususnya di Kalibawang ini kemudian
bisa terjaga dengan baik dan harmonis gitu. menghindari terjadinya PHK. Iya. Ini terima kasih yang terakhir di akhir sesi Pak Nur Wahyudi, monggo diberikan closing statement untuk episode ini terkait dengan ketenagakerjaan. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Barangkali tidak panjang ya. Kalau dari saya, ayo kerja, tingkatkan kompetensi pekerja untuk memasuki dunia kerja, khususnya di Kulon Progo yang sekarang ini peluang kerja sangat terbuka. Mari kita manfaatkan peluang kerja dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan warga, kesejahteraan keluarga, tentunya sekali lagi dengan meningkatkan kompetensi kita masing-masing khususnya pencari kerja. Jangan luangan peluang, tapi mari kita tangkap peluang kerja di Kulon Progo. Kita tangkap peluang yang sudah ada. Ya. Luar biasa Bapak Ibu narasumber, dan kami tak mengharapkan kehadiran Bapak Ibu semua pada episode yang lain, tentu dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.